Matahari mulai tenggelam di balik gedung sekolah ketika 4 siswa berdiri di depan ruang ekskul band. Rudy, Siska, Anton, dan Bagas adalah siswa angkatan baru yang mengikuti ekskul ini. Mereka seharusnya sudah memulai latihan, tapi ada satu masalah. Pintu ruang band terkunci. Siapa yang terakhir keluar kemarin? Tanya Siska sambil menarik-narik gagang pintu. Aku, jawab Anton ragu. Tapi aku yakin gak ngunci pintu ini. Mereka saling berpandangan. Sekolah sudah sepi, hanya ada suara angin yang berembus melewati koridor panjang. Ruangan band mereka terletak di gedung tua di belakang sekolah, bekas gudang penyimpanan alat musik yang sudah lama jarang digunakan. Bagas mendekatkan wajahnya ke pintu, mencoba mengintip dari celah. Tapi sebelum dia bisa melihat lebih jauh, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan. Suara senandung. Pelan, seperti seseorang yang sedang berlatih menyanyil. Mereka semua membeku. Tidak ada seorang pun di dalam, seharusnya ruangan itu kosong. Anton langsung mencoba menarik pintu dengan lebih keras, tetapi tetap terkunci. Siska mundur beberapa langkah, napasnya mulai memburu. Tiba-tiba, suara itu berhenti, hening. Lalu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan menggema dari dalam ruangan. Tawa lirih seorang perempuan terdengar seakan berasal dari dalam lemari di sudut ruangan. Mata Bagas membesar. Ia menunduk, mencoba mengintip dari celah bawah pintu. Saat itu juga, jantungnya hampir berhenti. Di dalam ruangan gelap itu, sepasang kaki kecil berdiri tepat di depan lemari. Kakinya pucat, kukunya panjang dan menghitam, tidak bergerak sedikit pun. Bagas tersentak mundur, wajahnya pucat pasi. Ada orang di dalam. Anton makin panik dan mencoba menendang pintu, tapi sebelum sempat melakukannya, pintu terbuka sendiri. Ruang band di baliknya gelap. Hanya ada siluet piano di sudut dan lemari besar di belakangnya. Dan dari dalam lemari itu, sesuatu bergerak dari celah pintu lemari sedikit terbuka. Sebuah kepala muncul dari balik gelap. Rambut panjangnya menjuntai ke bawah. Wajahnya tidak terlihat, kecuali pita merah yang terikat di rambut kusutnya. Ruangan band sunyi, seolah menahan napas bersama keempat remaja yang berdiri di ambang pintu. Gelap yang pekat menelan sebagian besar sudut ruangan, hanya tersisa sedikit cahaya dari koridor yang menerobos masuk. Mata mereka terpaku pada sosok itu. Rambut panjang menjuntai, bergelombang seperti aliran air hitam pekat. Pita merah terikat di sisi kepala, mencolok di antara kusutnya helaian rambut. Tidak ada yang berani bergerak. Lalu, kepala itu miring sedikit. Tawa itu terdengar lagi, tawa yang sangat mengerikan, seperti tawa kuntilanak di film-film horor. Siska menutup mulut dengan kedua tangannya, berusaha menahan jeritan yang hampir meluncur. Bagas mundur selangkah, lututnya gemetar. Anton dan Rudy menegang, tidak tahu harus lari atau tetap berdiri. Tiba-tiba, suara pelan terdengar. Senandung nyanyian mengalun pelan. Dari dalam lemari itu, Bagas merasa napasnya tertahan. Suara itu terdengar kecil, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya, menyenandungkan lagu dengan suara yang parau. Lemari kayu tua itu bergemetar perlahan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Anton menelan ludah. Tangannya meraba saklar di dinding, mencoba menyalakan lampu. Lampu menyala, menerangi seluruh ruangan. Sosok di dalam lemari sudah tidak ada. Hanya lemari kayu itu yang masih berdiri di sudut ruangan. Pintunya sedikit terbuka, menganga seperti mulut yang siap menelan siapapun yang mendekat. "Kita keluar aja yuk," bisik Siska dengan suara bergetar. "Tunggu." Rudy menelan ludah, memandangi lemari itu. "Kita nggak bisa pergi kayak gini." "Loh, maksud kamu gimana?" Bagas menatap Rudy, bingung. "Kita lihat aja isinya, biar nggak penasaran." "Kamu gila," Anton hampir berteriak. "Kalau ada sesuatu di dalamnya gimana?" Tapi Rudy sudah berjalan maju. Ia berdiri di depan lemari, tangannya terulur ke gagang pintu lemari kayu itu. Suasana begitu sunyi hingga mereka bisa mendengar degup jantung masing-masing. Rudy menarik napas dalam-dalam, lalu pintu lemari terbuka lebar. Ruangan terasa beku. Di dalam lemari itu ada seorang wanita. Tubuhnya pucat, kulitnya nyaris seputih kertas. Ia duduk meringkuk di pojok lemari. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Di kepalanya, sebuah pita merah terikat rapi. Mata gadis itu kosong, tidak berkedip. Lalu, perlahan-lahan,
Bibirnya yang kering mulai bergerak, bersenandung. Ruangan Ben terasa lebih dingin dari sebelumnya. Keempat remaja itu terpaku di depan lemari, menatap sosok yang meringkuk di dalamnya. Kulitnya pucat pasi, nyaris seputih kain kafan. Rambut hitam panjang menjuntai, sebagian menutupi wajahnya yang tirus. Tapi yang paling mencolok adalah pita merah di kepalanya. Tampak begitu kontras di antara kegelapan. Suara senandung itu terdengar pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Siska mencengkeram lengan Bagas, tubuhnya gemetar hebat. Anton mundur perlahan, tapi kakinya terasa lemas. Rudy masih berdiri di depan lemari, matanya membelalak. Bagas mencoba menelan ludah, suaranya serak saat berbisik, "Kamu, siapa?" Gadis itu tidak langsung menjawab, ia hanya diam, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Dan saat itulah mereka melihatnya. Matanya, hitam pekat, tanpa bola mata, seperti dua lubang kosong yang dalam. Tidak ada cahaya kehidupan di sana, hanya kehampaan yang seolah siap menelan siapapun yang menatapnya terlalu lama. Siska langsung membuang muka, tubuhnya bergetar ketakutan. "Jangan lihat matanya," bisiknya dengan suara tertahan. Terlambat, Rudy masih berdiri terpaku, menatap gadis itu tanpa berkedip. Anton segera menariknya ke belakang. Tapi Rudy tidak bereaksi. Matanya kosong, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rudy." Anton mengguncang bahunya, tapi pemuda itu tetap diam. Gadis dalam lemari itu tersenyum tipis, sudut bibirnya tertarik dengan cara yang tidak wajar. Tiba-tiba, tubuh Rudy menegang seperti orang kejang. Dadanya naik turun cepat, matanya masih terbuka lebar. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Mata Rudy yang tadinya normal perlahan berubah. Bagian putihnya mulai menghitam, seperti tinta yang menyebar dari dalam. Bola matanya memudar, tenggelam ke dalam warna gelap yang mengerikan. Anton dan Bagas langsung mundur panik. Siska berusaha menarik Rudy, tapi tubuh pemuda itu semakin kaku. Sementara itu, gadis dalam lemari masih tersenyum. Tubuh Rudy tertarik ke belakang dengan kekuatan tak terlihat. Kakinya menyeret lantai, kuku-kukunya mencakar ubin, berusaha mencengkeram apapun yang bisa menghentikannya. "Tolong!" Rudy berteriak, suaranya penuh kepanikan. Anton dan Bagas berusaha sekuat tenaga menariknya, tapi seolah ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang menariknya masuk ke dalam lemari. Siska hanya bisa menjerit, air matanya mengalir deras. Pintu lemari tertutup dengan keras, mengunci Rudy di dalamnya. "Rudy!" Anton meninju pintu kayu itu, mencoba membukanya. "Buka, jangan main-main." Bagas ikut menarik gagang lemari dengan sekuat tenaga, tapi tidak bergerak sedikit pun, seperti ada sesuatu yang menguncinya dari dalam. Dari dalam lemari, terdengar suara. Jeritan Rudy menggema di ruangan Ben. Suaranya melengking tinggi. Bukan sekadar teriakan panik, tetapi seperti seseorang yang disiksa. "Astaga, kita harus cari bantuan." Siska menangis, tubuhnya gemetar. Anton menggedor lemari sekuat tenaga. "Tahan, Ruth, tahan." Lalu terdengar suara tawa perempuan dari dalam lemari. Tawa itu bukan berasal dari Rudy. Anton mundur dengan wajah pucat. Lemari mulai berguncang keras, seolah ada sesuatu di dalamnya yang meronta ingin keluar. Lalu, suara Rudy kembali terdengar, kali ini lebih lemah. "Tolong." Bagas dan Anton saling berpandangan. Mereka tidak tahu harus melakukan apa. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari balik pintu ruang Ben. "Halo, ada orang di dalam." Itu suara Pak Darmo, penjaga sekolah. Anton langsung berteriak, "Pak, tolong kami. Teman kami terjebak di dalam lemari." Pintu ruang Ben terbuka, menampilkan sosok Pak Darmo yang membawa senter. Begitu melihat wajah anak-anak yang penuh ketakutan, pria itu langsung tahu sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Ia melangkah masuk, menyorotkan senter ke arah lemari yang bergetar hebat. "Astagfirullah. Ada apa ini?" Bagas tergagap. "Rudy, Pak." Dia ketarik ke dalam, "Kita nggak bisa buka lemari ini." Pak Darmo mencoba menarik pintu lemari, tapi tetap tak bergerak. Wajahnya mulai berkeringat. Dari dalam lemari, Rudy kembali menjerit kesakitan. Pak Darmo menoleh ke mereka, suaranya tegas. "Kalian semua keluar sekarang, cepat." "Tapi Pak, keluar." Anton, Bagas, dan Siska akhirnya berlari keluar dari ruang Ben, tapi tetap berdiri di depan pintu,
gemetar ketakutan. Pak Darmo menghela napas dalam, lalu berlari keluar sekolah. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan seorang pria tua mengenakan peci putih dan sarung. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. "Biar saya yang tangani," kata pria itu dengan suara dalam. Anton menyadari siapa pria itu, Pak Haji Rahman, Ustadz yang tinggal di dekat sekolah. Pak Ustadz berjalan masuk ke dalam ruang band, berdiri di depan lemari yang masih berguncang. Dengan suara berat, ia mulai membaca ayat-ayat suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Begitu doa mulai dikumandangkan, lemari itu bergetar semakin keras. Dari dalam, terdengar suara Rudi yang semakin lemah. "Panas, aku nggak kuat. Tolong." Pak Ustadz meningkatkan suara bacaannya. Allahu Akbar. Lemari itu tiba-tiba terbuka sendiri, dan sesaat kemudian, Rudi terlempar keluar. Tubuhnya menghantam lantai dengan keras. Anton dan Bagas langsung berlari menghampirinya. "Rudi, kamu nggak apa-apa." Tapi Rudi hanya diam, matanya kosong, tatapannya menembus langit-langit. Bibirnya sedikit terbuka, napasnya pendek-pendek. Pak Haji berlutut di sampingnya, mengusap dahinya dengan tangan yang masih hangat oleh doa. Anak ini sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Siska menangis tertahan. "Pak, ada apa dengan Rudi?" Pak Haji menatap mereka dengan serius. Dia belum sepenuhnya kembali. Setelah malam yang mengerikan itu, ketika lemari terbuka dan Rudi terlempar keluar, keadaan Rudi tidak lagi sama. Matanya kosong, tubuhnya lemas, dan dia tidak banyak bicara. Keesokan harinya di sekolah, Anton, Siska, dan Bagas memperhatikan perubahan pada Rudi. Dia lebih sering melamun, menatap ke arah ruang band dengan pandangan kosong. Kadang, dia menangis sendiri, air matanya mengalir tanpa suara. Kadang, dia duduk di pojokan, memeluk lutut sambil berbisik lirih. Siska mulai takut. "Rudi kenapa? Dia benar-benar aneh." Anton mencoba mengajak Rudi bicara. "Rud, kamu kenapa? Masih kepikiran kejadian kemarin?" Rudi hanya menoleh perlahan, menatap Anton dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Dia masih di sini?" bisik Rudi. Siska merinding. "Siapa?" "Nadira." "Hah, siapa Nadira?" Rudi menjawab. "Nadira, gadis di dalam lemari. Aku harus kembali menemuinya." Malam itu, mereka kembali ke ruang band. Bagas merasa mereka harus memastikan tidak ada hal aneh lagi di lemari itu. Ruang band kosong. Hanya ada mereka berempat. Rudi berdiri di depan lemari, menatapnya lama. Anton memegang bahu Rudi. "Udahlah, Rud, jangan lihat itu lagi." Tiba-tiba, Rudi mulai bersenandung. Siska mengenali melodi itu. "Itu lagu yang kita dengar waktu itu," bisiknya. Rudi mulai tersenyum, tapi senyum itu tidak wajar. Bagas mundur selangkah. "Rud, kamu nggak apa-apa?" Tapi Rudi tidak menjawab. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat. Matanya mendongak ke atas, mulutnya terbuka, dan teriakan melengking keluar dari tenggorokannya. Seketika, ruangan menjadi dingin. Anton, Siska, dan Bagas mundur ketakutan. Rudi berbicara, tapi bukan dengan suaranya sendiri. Suaranya berubah. Suara perempuan. "Aku Nadira." Siska membekap mulutnya sendiri. Bagas jatuh terduduk. Anton mengeras di tempat. Rudi atau Nadira menoleh ke arah mereka. Tatapan penuh luka dan dendam. Dan dari mulutnya terkuak kebenaran yang selama ini tersembunyi. "Mereka membiarkanku mati." Suara itu bukan suara Rudi. Anton, Siska, dan Bagas membeku di tempat. Mata Rudi bukan lagi mata Rudi. Penuh amarah, penuh kesedihan. Angin dingin berembus di dalam ruangan. Meskipun semua jendela tertutup rapat, Siska mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bagas gemetar, berusaha menarik tangan Rudi. "Tolong, jangan gini, Rud." Tapi Rudi tertawa kecil, tawa perempuan. Dia memandang mereka satu persatu, lalu berbisik, "Aku akan memberitahukan semuanya." Tiba-tiba, lampu di ruang band berkedip-kedip. Bayangan Rudi bergetar, seolah tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Lalu dia mulai bicara. "Aku tidak mau mati. Aku hanya ingin mereka mengakui perbuatannya."
Tapi mereka membiarkan aku sendirian di dalam lemari itu. Aku mengetuk. Aku memohon. Aku menangis. Tapi tidak ada yang membantuku keluar. Rudy mulai menangis, meskipun wajahnya tetap kosong. Saat aku sadar aku tak bisa bernapas. Aku hanya bisa berharap ada yang menemukanku. Tapi semua sudah pulang. Semua ruangan sudah kosong. Anton, Siska, dan Bagas terdiam, merasakan kengerian yang begitu nyata. Bagas berusaha mengumpulkan keberanian. Nadira, siapa yang melakukan ini padamu? Rudy menoleh perlahan, wajahnya berubah menjadi penuh kebencian. Kak Rio dan Bu Reni. Anton terbelalak. Siapa mereka? Kakak kelasku dan guru musik kalian. Anton, Siska, dan Bagas saling berpandangan. Mereka belum pernah mendengar kisah ini. Bagas menggeleng. Bu Reni, yang sekarang jadi wakil kepala sekolah itu. Lampu tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, suara Nadira terdengar semakin jelas. Mereka takut aku membongkar rahasia mereka. Mereka menahanku di dalam lemari itu. Mereka mengunciku dan pergi. Sekarang, mereka harus mengaku. Lampu menyala kembali, dan Rudy jatuh tersungkur di lantai. Anton, Siska, dan Bagas bergegas mendekatinya. Rudy pingsan. Rudy masih duduk terengah-engah, tangannya gemetar. Anton, Siska, dan Bagas menunggu dengan tegang, menanti cerita yang baru saja Rudy alami. Dengan suara serak, Rudy mulai berbicara. Aku melihat semuanya. Aku melihat kenapa Nadira mati. Malam itu, Nadira tidak sengaja melihatnya. Awalnya, dia hanya ingin mengambil buku catatannya yang tertinggal di ruang band. Namun, saat dia melewati ruang guru yang setengah terbuka, dia mendengar suara bisikan. Rio, Bu Reni, mereka berdiri terlalu dekat, berbicara dengan suara pelan, sesekali tertawa kecil. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Bu Reni meraih tangan Rio, jari-jarinya melingkar di lengannya dengan cara yang tidak biasa. Rio tidak menolak. Sebaliknya, dia mendekat, berbisik sesuatu di telinga Bu Reni, yang membuat wanita itu tertawa kecil. Lalu mereka mulai melakukan tindakan tidak senonoh. Lalu, tanpa sadar, Nadira terisak pelan. Dan saat itulah Rio dan Bu Reni menoleh. Mata mereka membelalak. Nadira. Suara Rio terdengar panik. Bu Reni langsung memegang tangannya dengan erat. Wajahnya berubah tegang. Dia tidak boleh bicara ke siapa-siapa. Nadira membeku, merasa tubuhnya mendadak dingin. Kamu tidak melihat apa-apa, kan? Tanya Rio pelan, berusaha tenang. Nadira mundur selangkah. Aku tidak akan bilang ke siapa-siapa. Bisiknya, mencoba terlihat tenang. Dia mulai mundur menjauh, tapi Bu Reni sudah tahu dia berbohong. Bu Reni berusaha menangkap Nadira. Nadira berlari sekuat tenaga. Dia tidak tahu harus kemana, hanya ingin pergi sejauh mungkin. Di belakangnya, Rio dan Bu Reni berlari mengejar. Suara langkah kaki mereka memburu, suara Bu Reni berteriak memanggil namanya. Nadira mendorong pintu ruang band, masuk ke dalam dan melihat satu-satunya tempat bersembunyi. Lemari kayu besar di sudut ruangan. Dengan cepat, dia masuk dan mengunci diri dari dalam. Hening, hanya napasnya sendiri yang memburu di dalam ruangan gelap dan sempit. Seseorang mengetuk lemari dari luar. Nadira, keluarlah. Suara Rio terdengar tegang. Kita bisa bicara baik-baik. Tapi Nadira diam. Di luar, Bu Reni berbisik marah. Kalau dia bicara, habis kita. Rio terdengar ragu-ragu. Tapi, dia tidak akan bicara. Bu Reni mendekatkan wajahnya ke pintu lemari, berbicara pelan. Nadira, kalau kamu keluar sekarang, aku janji, tidak akan terjadi apa-apa. Nadira menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Dia tidak percaya. Ketukan semakin keras. Keluar Nadira. Nadira menutup mulutnya rapat-rapat. Kalau kamu bilang ke siapa-siapa. Suara Bu Reni berubah dingin. Aku pastikan hidupmu di sekolah ini hancur. Nadira menciut ketakutan. Dadanya mulai sesak. Dia ingin mengeluarkan inhaler dari tasnya. Tetapi tangannya gemetar. Lalu, dia sadar sesuatu. Obatnya tidak ada. Dia lupa membawanya hari ini. Napasnya makin berat. Jangan panik, Nadira. Jangan panik. Di luar,
Rio dan Bu Reni mulai panik. Dia nggak bakal berani cerita. Kata Rio setengah berbisik, ayo pergi sebelum ada yang lihat kita di sini. Bu Reni masih ragu. Kalau dia cerita, tidak akan, potong Rio. Kalau dia berani ngomong, kita bisa bilang dia bohong. Bu Reni terdiam beberapa saat, lalu dia menarik Rio pergi. Langkah kaki mereka menghilang. Dan di dalam lemari, Nadira mulai kehilangan kesadaran. Tangannya mencakar-cakar pintu lemari, mencoba membuka kunci yang tersangkut. Dadanya terasa terbakar. Tolong, siapapun, tolong aku. Lalu semuanya gelap. Rudy mengakhiri ceritanya dengan air mata. Anton, Siska, dan Bagas terdiam takut. Siska menutup mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Jadi, Nadira mati karena... Suaranya bergetar. Bagas menunduk, tangannya mengepal keras. Anton mengerutkan kening, matanya penuh amarah. Rio dan Bu Reni harus mengakui perbuatan mereka. Siska menelan ludah. Bagaimana kalau mereka menolak? Anton mengeraskan rahangnya. Kalau mereka nggak mau mengaku. Bagas menyelesaikan kalimatnya dengan suara rendah. Hantu Nadira yang akan memaksa mereka. Di tempat lain, Rio dan Bu Reni mulai mengalami hal-hal aneh. Malam itu, Rio dan Bu Reni tidur dengan gelisah. Mereka pikir, semua ini sudah berakhir. Mereka pikir, tidak ada yang tahu. Tapi Nadira belum pergi. Rio terbangun tengah malam. Matanya masih setengah tertutup. Napasnya berat. Dia merasakan sesuatu menggelitik wajahnya. Lembut, seperti seutas kain. Perlahan, dia mengangkat tangannya dan meraba wajahnya sendiri. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di tangannya, dia meremas sesuatu. Pita merah Nadira. Matanya membelalak. Apa ini? Dia mencampakkannya ke lantai dan saat itu juga, dari dalam lemarinya sendiri, suara ketukan. Rio menoleh, tubuhnya langsung membeku. Pintu lemari bergetar perlahan. Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang menunggu untuk keluar. Suara nafas tersengal-sengal terdengar dari dalam. Kak Rio. Suara Nadira. Sangat jelas, sangat dekat. Rio terlonjak, mundur ke sudut kamar. Kak Rio. Suara itu memanggil lagi, lebih pelan, lebih menyeramkan. Aku masih di dalam sini. Pintu lemari bergerak sendiri, sedikit, terbuka. Ada bayangan pucat di celah pintu. Rio ingin menjerit, tapi dia tidak bisa, lidahnya keluh, tubuhnya terkunci. Tiba-tiba, dari celah pintu yang terbuka, sesuatu merayap keluar, seuntal rambut panjang, menjulur ke arahnya. Sementara itu, di tempat lain, Bu Reni juga terbangun, bukan karena suara, tapi karena ada sesuatu di ranjangnya. Di sebelahnya, dia bisa merasakan keberadaannya, napas yang terdengar samar-samar. Bu Reni berpura-pura tidur, tidak berani bergerak, sampai akhirnya sesuatu berbisik di telinganya. Bu Reni melonjak kaget, terjatuh dari tempat tidur, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya pita merah yang tergeletak di atas bantalnya. Dia memandangnya dengan takut, sebelum buru-buru berlari ke kamar mandi. Dia membuka keran, membasuh wajahnya yang penuh keringat dingin. Ini cuma mimpi. Gumamnya panik. Tapi keran air tiba-tiba berhenti sendiri, hening. Lalu, ada suara dari belakangnya, suara seseorang bersenandung, lagu yang familiar, lagu yang dulu sering dinyanyikan Nadira. Bu Reni menatap cermin di hadapannya dan melihat pantulan sesuatu yang berdiri di belakangnya. Sosok wanita berambut panjang, wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan di kepalanya terikat pita merah. Keesokan harinya, Rio tidak masuk sekolah. Dia ditemukan pingsan di kamarnya. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat seperti mayat. Bu Reni juga tidak masuk. Kabar menyebar bahwa dia mengalami gangguan mental mendadak dan harus dirawat. Tapi yang lebih mengerikan adalah apa yang ditemukan di ruang band. Pintu lemari terbuka lebar, dan di dalamnya ada pita merah yang tergantung. Hanya pita merah itu. Kabar tentang Rio dan Bu Reni cepat menyebar di sekolah. Anak-anak mulai berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang terjadi. Tapi Siska, Anton, dan Bagas tahu yang sebenarnya.
Mereka melihat sendiri bagaimana Rudy kesurupan dan menceritakan semuanya. Mereka tahu ada yang salah dengan kematian Nadira. Dan mereka tahu ini belum selesai. Sejak kejadian di ruang band, Rudy semakin aneh. Kadang dia melamun lama, menatap kosong ke arah lemari di kelasnya. Kadang dia menangis tanpa sebab, lalu tertawa sendiri. Tapi yang paling mengerikan, dia mulai bersenandung. Lagu yang sama, lagu yang dulu sering dinyanyikan Nadira, seperti sebuah peringatan. Suatu malam, Pak Darmo, penjaga sekolah, sedang berpatroli seperti biasa. Dia tahu ada rumor-rumor aneh di kalangan murid tentang ruang band, tapi dia tidak peduli. Sekolah ini sudah tua, suara-suara aneh itu biasa. Namun malam itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Saat dia berjalan melewati ruang band, telinganya menangkap sesuatu. Suara langkah kaki dari dalam ruang band. Padahal semua pintu terkunci, Pak Darmo berhenti, mendengarkan. Langkah itu semakin mendekat ke pintu. Lalu, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Pak Darmo terperanjat mundur. Di dalam ruangan kosong. Tapi lemari itu, lemari tempat Nadia terkurung, terbuka lebar. Dan di dalamnya, ada seorang gadis berdiri, memakai seragam sekolah. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Dan di kepalanya, terikat pita merah. Pak Darmo jatuh terduduk. Gadis itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya. Lalu, dia mulai bersenandung, pelan, menyeramkan. Pak Darmo berusaha berdiri, tapi tubuhnya gemetar. Dia mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Gadis itu melangkah maju. Pak Darmo akhirnya bisa bergerak. Dia berlari. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia hanya mendengar suara langkah kaki yang mengikuti dari belakangnya. Besok paginya, di ruang kepala sekolah, Pak Suyanto, kepala sekolah mereka, duduk di balik meja kayunya. Wajahnya serius, tangan saling bertaut di atas meja. Di hadapannya, Rudy, Siska, Anton, dan Bagas berdiri dengan gugup. Mereka sudah siap menceritakan semuanya. Baik, kalian bilang punya sesuatu yang penting, tanya Pak Suyanto. Suaranya datar, seperti tidak tertarik. Rudy menelan ludah. Pak, ini tentang Nadira, tentang kematiannya. Dahi Pak Suyanto berkerut. Kami tahu apa yang sebenarnya terjadi, sambung Siska. Kami tahu siapa yang membuatnya terkunci di dalam lemari itu. Pak Suyanto menyandarkan punggungnya. Oh, dan dari mana kalian tahu? Tanyanya skeptis. Keempatnya saling pandang. Bagas maju selangkah. Pak, kami melihatnya sendiri. Pak Suyanto mengangkat alis. Melihat sendiri. Rudy mengepalkan tangan. Saya yang pertama kali membuka lemari itu, Pak. Saya yang pertama kali melihat pita merah Nadira. Dan saya yang pertama kali kerasukan dia. Ruangan mendadak sunyi. Pak Suyanto menatap mereka dalam-dalam. Ekspresinya mulai berubah. Dari skeptis menjadi tidak nyaman. Jadi, kalian ingin saya percaya bahwa kalian berbicara dengan arwah? Tanyanya pelan. Kami bukan hanya berbicara, Pak. Anton menyela. Kami melihat apa yang terjadi. Dalam mimpi, dalam penglihatan. Bahkan Rio dan Bu Reni mulai dihantui arwah Nadira, kan? Pak Suyanto menghela napas panjang. Anak-anak, saya paham bahwa kalian masih terpukul oleh kejadian ini. Tapi kita bicara tentang fakta, bukan cerita hantu. Rudy mengetuk meja dengan keras. Tapi ini bukan sekadar cerita hantu, Pak. Rio dan Bu Reni pelakunya. Mereka yang membiarkan Nadira terkurung dalam lemari. Karena itu Nadira meninggal. Apa ada bukti? Potong Pak Suyanto cepat. Keempatnya terdiam. Apakah kalian merekamnya? Apakah ada saksi yang melihat atau mendengarnya sendiri? Pertanyaan itu menghantam mereka seperti palu. Bagas mencoba bicara, tetapi tidak ada jawaban yang bisa ia berikan. Kalian hanya punya cerita. Lanjut Pak Suyanto, nadanya dingin. Cerita dari kalian, dari orang-orang yang katanya kesurupan. Saya tidak bisa mengambil tindakan hanya berdasarkan cerita itu. Ruangan terasa lebih dingin. Rudy mengepalkan tangannya, matanya berair karena frustasi. Jadi, walaupun kebenaran sudah jelas, walaupun Nadira sendiri yang menyampaikannya, tetap saja tidak ada yang akan peduli. Pak Suyanto menatap mereka dengan ekspresi tak terbaca. Saya bukan tidak peduli, Rudy, tapi sekolah ini dijalankan dengan aturan. Dan aturan membutuhkan bukti. Rudy, Siska, Anton, dan Bagas saling pandang. Mereka datang dengan harapan, tetapi yang mereka dapatkan hanya penolakan. Baik Pak, ujar Rudy akhirnya, suaranya pelan. Kalau begitu,
kami akan mencari bukti sendiri. Mereka berbalik dan berjalan keluar. Hari itu, suasana sekolah terasa mencekam. Angin berhembus kencang, langit mendung, dan udara lebih dingin dari biasanya. Beberapa siswa merasakan bulu kuduk mereka berdiri, tetapi mereka tidak menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Pukul 10 pagi, saat pelajaran sedang berlangsung, teriakan pertama terdengar dari kelas 11 IPS 2. Seorang siswa, Rina, tiba-tiba membanting buku ke lantai. Kepalanya menoleh ke samping dengan posisi tidak wajar. Matanya melotot. Mulutnya bergerak cepat, seperti menggumamkan sesuatu. Lalu ia tertawa. Suara tawanya menyeramkan, bernada tinggi seperti suara perempuan yang bukan dirinya. Beberapa detik kemudian, di kelas lain, terdengar suara benda jatuh. Seorang siswa laki-laki menjerit. Tak lama setelah itu, kesurupan menyebar ke berbagai kelas. Ada yang menjerit, ada yang tertawa cekikikan, ada yang meratap seperti orang menangis. Salah satu siswa perempuan yang kesurupan menyanyikan sebuah lagu yang sering dinyanyikan Nadira. Semua orang ketakutan. Guru-guru mulai panik. Pak Darmo, penjaga sekolah, berlari ke ruang kepala sekolah. Pak Suyanto, banyak siswa kesurupan. Pak Suyanto yang tadi masih ragu, kini mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memanggil Ustadz Rahman. Ustadz Rahman datang dalam waktu kurang dari 15 menit. Begitu ia melangkah masuk ke sekolah, ia langsung merasakan aura yang berat. Ada sesuatu yang marah. Pak Suyanto, ini bukan kesurupan biasa, ujar Ustadz Rahman dengan suara serius. Ada arwah yang menuntut sesuatu. Pak Suyanto menelan ludah. Ustadz Rahman segera masuk ke kelas yang paling banyak kesurupan. Ia melihat beberapa siswa menggeliat di lantai. Sebagian menangis, sebagian tertawa histeris. Di antara mereka, ada Rudi. Rudi duduk di pojokan. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Ustadz Rahman mulai membaca doa. Seketika itu juga, para siswa yang kesurupan berteriak keras. Kursi dan meja bergeser sendiri. Pintu kelas terbanting menutup. Lampu berkedip-kedip. Beberapa siswa perempuan menangis histeris, menutup telinga. Ustadz Rahman tetap fokus membaca doa. Suasana semakin mencekam. Lalu, tiba-tiba, salah satu jendela pecah sendiri. Dari arah papan tulis, tampak bayangan hitam berdiri. Rambut panjang menutupi wajahnya. Di rambutnya, ada pita merah. Mereka harus mengaku. Suara itu terdengar jelas. Bukan suara siswa, bukan suara Ustadz Rahman, tetapi suara Nadira. Pak Suyanto yang menyaksikan semua ini mulai gemetar. Kini ia percaya. Setelah kejadian mengerikan itu, Pak Suyanto memutuskan untuk bertindak. Ia memanggil Bu Reni dan Rio datang ke sekolah. Saya tidak tahu apa yang kalian sembunyikan, tapi ini sudah keterlaluan. Bu Reni dan Rio saling pandang. Keringat dingin membasahi wajah mereka. Mereka tahu ini bukan lagi soal menyembunyikan kesalahan. Ini soal hidup dan mati. Akhirnya, dengan suara bergetar, Rio mengaku, saya yang mengancam Nadira. Bu Reni juga menangis. Saya yang membiarkan dia tetap terkunci. Pak Suyanto menghela napas panjang. Sekarang, kalian harus menebus kesalahan kalian. Dulu, Nadira meninggal dalam kesepian. Kalian harus pergi ke keluarganya, minta maaf, dan akui semuanya. Bu Reni menangis lebih keras. Tetapi kali ini, ia tidak menolak. Sore itu, mereka semua pergi ke rumah keluarga Nadira. Setelah semua teror yang mereka alami, Rio dan Bu Reni tidak punya pilihan lain. Mereka harus mendatangi keluarga Nadira dan mengakui semuanya. Hari itu, langit mendung. Mereka berdiri di depan sebuah rumah sederhana dengan pagar besi tua. Rumah keluarga Nadira. Mereka ragu-ragu. Jantung mereka berdegup kencang. Apa mereka akan memaafkan kami? Apa Nadira akan berhenti menghantui kami? Dengan tangan gemetar, Rio mengetuk pintu. Pintu terbuka dan seorang wanita paruh baya muncul. Ibunda Nadira. Matanya tampak lelah. Wajahnya penuh duka yang belum hilang sejak kepergian putrinya. Begitu melihat Rio dan Bu Reni, ekspresi wajahnya berubah. Dingin, penuh kecurigaan. Ada perlu apa kalian kesini? Suaranya tegas. Rio menelan ludah, tangannya mengepal. Bu Reni menundukkan kepala, air matanya mulai jatuh. Kami ingin meminta maaf, ujar Rio lirih. Ibunda Nadira terdiam. Kami yang menyebabkan Nadira terkunci di dalam lemari itu. Lanjutnya, suaranya bergetar. Kami tidak berniat membunuhnya,
tapi kami juga tidak menolongnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bu Reni menutup wajahnya dengan tangan, bahunya terguncang. Maafkan kami, Bu. Kami menyesal. Kami dihantui oleh Nadira. Kami tidak bisa tidur. Kami selalu mendengar suaranya. Rio dan Bu Reni bersujud di kaki Ibunda Nadira sambil menangis. Ibunda Nadira menatap mereka lama. Udara terasa berat, sunyi, mencekam. Lalu, dengan suara gemetar, wanita itu berkata, "Kalian tahu, selama ini aku selalu bermimpi tentang Nadira." Rio dan Bu Reni menatapnya dengan takut. Dalam mimpiku, dia duduk di depan lemari itu, bersenandung dengan suara pelan, menunggu sesuatu. Rio merinding, Bu Reni mulai terisak. Mungkin dia hanya ingin kalian mengakui semuanya. Suasana hening. Ibunda Nadira memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Kemudian, dia berkata dengan suara pelan, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian. Tapi aku harap, setelah ini, anakku bisa tenang." Rio dan Bu Reni menunduk, menangis tanpa suara. Saat itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Angin berhembus lembut. Pak Suyanto, Rudi, dan yang lainnya yang ikut datang, merinding. Karena di pojok ruangan, mereka melihat bayangan samar Nadira. Tersenyum, pita merah di rambutnya berkibar, lalu perlahan menghilang. Nadira akhirnya tenang. Dan untuk pertama kalinya, Rio dan Bu Reni merasa beban berat di dada mereka perlahan menghilang. Seminggu setelah pengakuan itu, Rudi, Siska, Anton, dan Bagas kembali ke ruang band. Mereka berdiri di depan lemari kayu yang selama ini menjadi saksi bisu tragedi Nadira. Lemari itu sudah kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Pita merah itu sudah hilang. Sepertinya dia sudah tenang, ujar Siska pelan. Mereka saling berpandangan. Lalu, tanpa berkata-kata, mereka keluar dari ruangan. Dan ketika pintu ruang band tertutup, terdengar suara samar. Seseorang bersenandung. Tapi kali ini, suara itu terdengar damai. Nadira telah pergi.